Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita sudah menginjak bulan Desember, bulan Natal. Jadi setiap minggu seperti merayakan Natal kita. Ya, hari ini sampai dengan nanti puncaknya tanggal 25 kita akan merayakan Natal sama-sama. Sebagai bentuk respect kita, hormat kita kepada Allah yang luar biasa yang datang di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau sharing tentang pengalaman saya Bapak Ibu ya. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu mesti tahu bahwa bulan Desember ini Tuhan sedang membuat kita semuanya untuk mata kita, mata hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Bukan lagi kepada masalah, bukan lagi kepada persoalan, tapi mata kita tertuju pada Tuhan. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan tidak datang dengan segala kemewahan. Padahal kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa ya. Karena yang ada di dalam kita, bagi kita ya, untuk kita sudah dilahirkan anak, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan, lambang pemerintahan itu bukan bicara masalah simbolnya pemerintahan enggak, tetapi memang seluruh pemerintahan ini ada di dalam kakinya Tuhan Yesus Kristus, ada di atas baunya. Kenapa di atas bau? Karena di dalam tradisi Israel, orang Israel itu kalau dipercaya untuk menjadi orang kepercayaan raja, yang akan memutuskan apapun untuk negaranya, di bahunya akan diikatkan kunci, segerombolan kunci. Jadi kalau seorang pejabat negara pada saat itu kalau dia berjalan, itu sambil bunyi kuncinya, kerincing-kerincing gitu. Nah Tuhan Yesus pun diberitakan seperti itu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan sekarang Tuhan itu tinggal di dalam hidupnya Bapak Ibu. Itu artinya negara kita, bangsa kita, nasibnya bergantung kepada orang-orang pilihan seperti Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berdoa untuk bangsa ini, Tuhan akan menolong bangsa ini. Kalau Bapak Ibu berdoa untuk keluargamu, Tuhan pasti akan menolong keluargamu. Maka tidak heran keluarga-keluarga yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Karena ada orang-orang yang berdoa di sana. Makanya jangan remehkan sedikit pun kuasa doa. Ada orang-orang Kristen yang meremehkan kuasa doa. Makanya acara yang paling tidak menarik di gereja itu kan acara doa. Yang datang kalau acara ibadah bisa 200, 300, ada yang datang sampai ribuan. Tapi begitu acara doa, wong 6, wong 9, orang 10 paling maksimal. Kalaupun ada konsumsi, dikasih konsumsi nanti dikasih makan pagi. Kalau doa pagi ya, kalau doa fajar nanti akan ada sarapan pagi. Paling tambahannya 2-3 orang. Biasanya acara-acara doa itu tidak menarik. Padahal acara doa itu sebenarnya yang menentukan nasib kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita itu ada di tangan kita semuanya. That's why bapak-bapak, ibu-ibu mesti harus tahu bahwa orang Kristen kalau malas berdoa, kalau tidak mau berdoa, maka Tuhan tidak akan pernah lakukan apapun untuk keluarganya. Jangan pernah mimpi Tuhan lakukan sesuatu untuk keluargamu kalau kamu nggak suka berdoa. Masalah di orang Kristen itu masalahnya bukan orang Kristen, bukan karena punya Allah yang tidak mendengar doa kita, enggak. Karena kita malas untuk berdoa. Karena kita nggak mau berdoa, maunya kita cuma duduk-duduk, Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. How come? Nggak mungkin. Karena lambang pemerintahan ada di atas baunya Tuhan Yesus. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu. Kita ini adalah imamat yang rajani. Kitab 1 Petrus 2 ayat yang 9 katakan. Engkau adalah imamat yang rajani. Artinya di dalam hidup kita sebagai orang-orang pilihan. Bapak Ibu tidak hanya menjadi orang yang beragama Kristen. No, kekristenan itu bukan cuma label agama. Bukan karena pakai kalung salib seperti saya. Kalung salib ini biasanya pakai ngedeni setan cuman. Ya. Kekristenan itu adalah keberadaan Bapak Ibu. Ya, in the moment you become a Christian, di saat Bapak Ibu menjadi orang Kristen, Bapak Ibu bukan cuma memiliki agama Kristen, tapi dengar baik-baik, punya kuasa. Dan dengan kuasa itu, Tuhan bisa lakukan apapun kepada apa yang engkau doakan, apa yang engkau rindukan. Makanya yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan itu adalah orang Kristen yang punya kuasa seperti ini harus menggunakan kuasanya untuk menolong orang lain. Itu namanya gereja. Masa-masa yang akan datang Tuhan akan pakai gerejanya. Tuhan yang akan efektif untuk banyak orang. Bapak Ibu, ketika Tuhan memilih Bapak Ibu jadi orang Kristen itu bukan hanya keuntungannya untuk diri kita sendiri. Untuk supaya kita kalau kita miskin kita jadi kaya, kita jadi sakit, jadi sembuh. No. Kekristenan itu membuat Bapak Ibu efektif untuk orang lain. Ketika orang belum mengenal Yesus dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, membuat dia itu mengerti, wow Yesus itu luar biasa. Dari mana? Dari hidupnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kekristenan itu harus bisa menjangkau
orang lain. Kalau kita di kampung kita atau di komplek kita kenal dengan tetangga kita tahu dengan orang-orang yang kita kenal. Minimal saudara sapa, shalom gitu, jangan cuma di gereja aja shalom. Di rumah, di komplek itu sapa mereka dengan shalom dan dengan senyum, ojo mencurang, shalom. Wedi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menyapa mereka, Bapak Ibu seperti sedang mengucapkan damai sejahtera, membawa damai buat mereka. Nah itu makanya gunanya kekristenan itu gereja, itu adalah harus memiliki dampak buat orang lain. Kalau gereja tidak punya dampak, itu sama saja gereja itu seperti sosial club. Kumpulan orang-orang yang tidak perlu memiliki satu hal yang sama. Ya sama dengan agama-agama yang lain yang cuma kumpul-kumpul. Kekristenan itu adalah kumpulan orang-orang pilihan yang di dalam hidupnya itu ada kuasa. Nah kuasa itu akan efektif kalau Bapak Ibu nolong orang lain, doain orang lain, tumpang tangan buat orang lain, maka gereja Tuhan itu harus saling mendukung, saling tumpang tangan. Kalau ada yang sakit gak usah tunggu, Pastor Fani doain ini, enggak. Bapak Ibu yang berdoa buat orang-orang itu. Kalau saudara kenal dengan orang-orang yang sakit, datengin. Gak usah nunggu tim besuk dari City Blessing, datang ke sana gak usah, datengin, doakan. Why? Karena kuasa yang dari Tuhan yang saya terima dengan yang Bapak Ibu terima, sama. Gak ada bedanya orang yang sekolah teologi sama gak sekolah teologi sama. Itulah sebabnya makanya kenapa ada beberapa kelompok orang Kristen yang keluarganya ancur-ancuran, yang sekolahnya ancur-ancuran, yang pekerjaannya ancur-ancuran. Berantakan gak karu-karuan. Karena apa? Dia tidak pernah menggunakan kuasa itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia hanya pakai untuk dirinya sendiri. Biarlah aku semakin bertambah dan Tuhan semakin berkurang. Itu kan prinsip yang salah. Seperti yang saya pernah kasih tahu beberapa saat yang lalu di teladan kita ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis itu masih ada di dalam kandungan, umur dia masih 6 bulan, mamanya didatengin sama Maria, waktu itu anak yang di dalamnya atau Yohanes Pembaptis itu meloncat. Ya, dia melompat di dalam kandungan. Bentuknya seperti apa? I don't know. Alkitab menyatakan seperti itu. Dia menyambut kedatangan Tuhannya. Dan ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan lebih dulu, 6 bulan lebih dulu ke dunia. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak ada satupun cerita yang lebih lengkap di Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu cari cerita yang lengkap tentang Yohanes Pembaptis, saudara nggak akan pernah temukan. Paling Yohanes Pembaptis waktu kecil, waktu masih muda dia suka makan makanan belalang namanya. Bajunya dari kulit binatang, cuman itu. Selebihnya nggak ada cerita-cerita yang dahsyat. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Herodes dikasih tahu bahwa akan ada Mesias yang lahir di Bethlehem. Tahu nggak apa komentarnya komentarnya Herodes? Allah paling yang lahir nanti itu kan Yohanes Pembaptis yang mati kemudian bangkit lagi. Bayangkan. Herodes sampai berkata seperti itu artinya yang Yohanes Pembaptis sebenarnya lakukan itu luar biasa pada zaman itu. Tetapi dia tidak pernah menampakkan dirinya luar biasa. Why? Karena dia ingin Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Nah kekristenan itu akan efektif, akan penuh kuasa kalau apapun yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Berkat, kuasa atau apapun tidak Bapak Ibu pakai berhenti untuk diri kita sendiri. Salurkan buat orang lain, jadi berkat buat orang lain. Makanya kalau kekristenan masih hitung-hitungan dengan perpuluhan, dengan persembahan. Saudara tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Karena seorang anak Tuhan itu dibentuk menjadi orang-orang yang berdampak untuk sekitarnya. Apalagi untuk gereja Tuhan Bapak Ibu. Gereja Tuhan itu adalah rumah Tuhan. Makanya di tempat ini saya selalu menghimbau Bapak Ibu. Jangan cuma jadi tamu. Kalau jadi tamu itu datang, kenyang, pulang. Datang, kenyang, pulang. Datang punya masalah, terjawab di firman Tuhan, selesai pulang. Tapi Bapak Ibu di tempat ini adalah seorang murid. Seorang murid itu tidak hanya datang, menyaksikan, pulang. Enggak. Tapi sama seperti 5.000 orang yang dikasih makan sama Tuhan. Mereka datang, dikenyangkan, orang yang lain yang 5.000 itu pulang. Tapi murid-murid mendapatkan berkat-berkatnya dari sisa-sisa makanan. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Kebetulan enggak jumlahnya 12? Enggak kebetulan. Jumlah 12 itu Tuhan pakai supaya murid-murid nanti pulang dan membagikan berkat itu kepada orang lain. Membagikan 5 roti 2 ikan itu lagi kepada orang lain. Bikin mujizat lagi. Nah kekristenan itu seperti itu.
Kalau saudara dipanggil untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya karakternya, tetapi kuasanya. Itu saudara juga bisa sekuasa dengan Tuhan Yesus. Maka ketika kita berjalan, bukan hanya berjalan, tapi berjalan dengan mujizat Tuhan. Saudara tumpang tangan ke atas kepala orang sakit, orang itu bisa sembuh. Kuasanya sama, semuanya tetap sama dari Tuhan Yesus Kristus. Itu makanya hal yang paling penting di dalam kekristenan adalah Bapak Ibu mesti ngerti culture kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah. Kekristenan itu harus belajar budaya kerajaan Allah. Kenapa? Karena tujuannya nanti kita, toh nanti setelah kita mati kita mesti harus pulang ke rumah Bapa di surga. Dan ngapain kita pulang? Nyanyi-nyanyi. Tidak hanya nyanyi-nyanyi. Saudara di sana akan hidup dengan culture kerajaan Allah. Dan culture kerajaan Allah yang paling kelihatan itu ada di kehidupan jemaat. Ada di kehidupan gereja. Ada di kehidupan tubuh Kristus. Makanya saudara jangan bolosan ke gereja ya. Enggak ke gereja, hari ini toh nanti minggu depan masih sama. Enggak sama. Ada enggak usah ke gereja, toh di gereja kita ada ibadah online-nya. Enggak sama Bapak Ibu. Bapak Ibu datang di tempat ini, hal yang paling kelihatan beda adalah saudara bisa berfellowship satu dengan yang lain. Ketemu satu dengan yang lain. Itu kalau manfaatkan, makanya nanti di kantin kita di bawah, nanti ada acara bazar murah, saudara manfaatkan baik-baik untuk berfellowship. Saudara beli barangnya kemudian bukan saudara pakai. Nanti dikasihin orang lain untuk jadi berkat buat orang lain. Itu namanya gereja. Gereja yang efektif adalah gereja yang berdampak buat orang lain. Di mana berkatnya tidak berhenti sampai di kita, tetapi saudara salurkan. In the moment kita salurkan berkatnya Tuhan, di saat yang sama berkat Tuhan juga tercurah dalam hidup kita. Artinya berkat itu enggak pernah berhenti, terus ngalir terus. Tapi kalau saudara stop di Bapak Ibu, ya sudah, stoplah berkatnya dari Tuhan. Maka kalau mau hidup diberkati, saudara harus jadi berkat untuk orang lain. Itu namanya menyalurkan berkat. Jadi seperti air yang tidak pernah berhenti. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang satu budaya kerajaan Allah yang luar biasa. Yang disebut God Principles about Mammon. Prinsip-prinsip Tuhan mengenai Mammon. Ini penting Bapak Ibu, bagian ini penting karena firman Tuhan mengenai Mammon itu Tuhan katakan di awal ketika Tuhan Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kekristenan ketika khotbah di bukit di Matius 5 dan Matius 6. Matius 5 dan Matius 6 itu bicara banyak sekali tentang dasar-dasar prinsip kekristenan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik di Matius 5 dan Matius 6 yang dibuka dengan kata berbahagia itu merupakan prinsip yang dasar yang harus dimiliki seorang anak Tuhan. Orang Kristen harus punya prinsip dasar tentang kerajaan surga. Kalau orang Kristen tidak memakai hidupnya atau tidak mempraktekkan hidupnya dengan prinsip kerajaan Allah, maka yang dipakai oleh dirinya adalah prinsip dunia. Makanya tidak heran Bapak Ibu hidup kita nggak pernah diberkati. Hidup kita selalu ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Sakit nggak sembuh-sembuh. Permasalahan nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak kita bawa kepada prinsip kerajaan Allah. Yang kita pakai prinsip dunia. Cuman kita bedanya kita kalau ibadah di gereja. Enggak bisa seperti itu. Firman Tuhan pada ketika Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di mana? Di sorga. Nah artinya setiap kita itu ketika dipanggil di bumi ini. Saudara enggak boleh pakai prinsip dunia. Saudara harus pakai prinsip kerajaan Allah. Makanya beberapa hal tentang prinsip kerajaan Allah ini penting sekali. Salah satunya yang paling penting dan yang menjadi dasar layer dari semuanya adalah pandangan kita, cara berpikir kita tentang mamon. Mamon itu kekayaan, bicara masalah kekayaan. Kenapa itu penting? Karena Tuhan ketika menyatakan dirinya, ketika Yesus lahir di dunia ini, hal yang paling penting adalah yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan hanya percaya pada kelahiran Tuhan Yesus, enggak. Tetapi percaya bahwa Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya, atas dirinya. Itulah makanya sebabnya ya, saudara harus punya waktu untuk minimal 1 kali pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan masuklah dalam hatiku. Kalau saudara enggak pernah, saudara ingat-ingat ya, saudara enggak pernah ngomong seperti itu, ada masalah. Berarti saudara secara pribadi enggak pernah mengundang Tuhan. Loh pastor kan saya sudah ke gereja, sudah pakai kalung salib. Kan berarti saya orang Kristen. Bukan. Kekristenan enggak seperti itu, bukan karena label, bukan karena simbol kita. Kekristenan itu dari hati. Saudara harus pernah mengundang Yesus masuk.
Karena Yesus itu mengetuk di depan pintu. Pertanyaannya, kapan saudara ingat pernah mengundang Yesus masuk? Kalau belum pernah, lakukan nanti malam. Karena itu nggak bisa dilakukan secara korporat. Itu harus Bapak Ibu lakukan sendirian sama-sama Tuhan. Makanya perlunya doa itu seperti itu. Ketika kita berdoa, minimal saudara ngomong, Tuhan masuklah dalam hatiku, kuasailah hidupku. Nah itu namanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat Bapak Ibu. Menjadikan Yesus tidak cukup hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Hal yang paling penting adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Apa bedanya pastor? Oh jelas beda. Menjadikan Yesus sebagai juru selamat, kita percaya penebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang sebentar nanti akan kita alami dengan sakramen perjamuan kudus, ya, mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara percaya pada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu, darahnya tertumpah. Tubuhnya terpecah-pecah untuk siapa? Untuk kita semuanya, supaya kita diperdamaikan lagi dengan Allah. Ada pendamaian antara kita dengan Allah. Itu kita percaya Yesus sebagai juru selamat. Tapi percaya Yesus sebagai Tuhan artinya Dia yang menjadi majikan agung kita, yang memerintah hidup kita, yang menjadi pemilik hidup kita satu-satunya. Gak ada yang lain. Jadi kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya saudara sudah tidak boleh lagi ngikuti kemauan kita sendiri. Saudara nggak boleh lagi suka-suka sendiri di dalam hidup kita. Saudara nggak boleh pokoknya apa yang menguntungkan bagi aku. Buat aku untungnya apa, sudah nggak boleh seperti itu. Why? Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, harganya lunas dibayar. Itulah sebabnya makanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan kau pengen aku melakukan apa? Bahkan Bapak Ibu di Alkitab lebih ekstrim lagi, bahkan kita tidak boleh punya satu keinginan pun selain keinginannya Tuhan dalam hidup kita. Angele pastor, ya memang seperti itu. Siapa yang bilang ikut Kristen itu mudah? Yang membuat mudah itu kan para penafsir-penafsir Alkitab yang tidak capable. Ya pokoknya kamu jadi Kristen, naik mati masuk surga. Tidak semudah itu saudara. Saudara menjadi orang Kristen itu artinya saudara harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Pikiran kita, hati kita harus semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Kalau tidak saudara bukan orang Kristen. Makanya hari ini kita akan belajar satu prinsip yang luar biasa tentang mamon. Apa kata Alkitab? Prinsip yang pertama yang saudara harus tahu. Prinsip kerajaan Allah tentang mamon. Lukas 16 ayat yang 9. Saudara harus tahu mamon itu bukan berarti harus kita hindari. Enggak. Di sini dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu semuanya, ayat ini kadang membingungkan ya. Katanya kita tidak boleh berteman dengan mamon. Katanya kita harus memiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Kok ternyata ada ayat yang menyatakan kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Nah hal yang paling penting sebelum kita belajar ini adalah kata persahabatan. Ya, ikatlah persahabatan. Persahabatan itu apa? Persahabatan menggunakan kata pilos. Pilos, ucapkan sama-sama saya, pilos. Nah, pilos itu pertemanan ya, menjalin sebuah koneksi, connected ya dengan siapapun. Nah, ini enggak dijelaskan siapa, enggak ada objeknya, enggak ada subjeknya dan enggak ada objeknya kepada siapa. Nah, tapi di sini jelas Bapak Ibu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Persahabatan dengan siapa? Persahabatan dengan Tuhan. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya saya mau bilang bahwa saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan memberkati Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan berkat kepada Bapak Ibu dalam bentuk uang, dalam bentuk kekayaan, maka semuanya itu harus memiliki satu fokus untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Jadi kalau saudara punya uang, prinsip kerajaan Allah, ketika saudara diberkati Tuhan, maka hal yang paling penting adalah saudara harus tahu bahwa berkat itu harus dipakai untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Tujuannya bukan untuk supaya kita bisa pamer, ganti mobil baru, ganti rumah baru, kawin maneh. Enggak Bapak Ibu. Mamon itu harus kita pergunakan. Jangan dibalik ayatnya. Ikatlah persahabatan dengan mamon menggunakan Tuhan.
Enggak bisa. Kalau saudara melakukan itu, saudara sedang melakukan penyesatan buat diri kita sendiri. Makanya kekristenan harus tanya, saudara ikut Tuhan, saudara ke gereja ini ngapain? Supaya saudara kaya, salah. Supaya saudara diberkati, salah. Saudara ketika diberkati harus menggunakan berkat itu untuk mengikat supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Nah kalau berkat itu tidak membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, itu problem Bapak Ibu. Makanya di gereja itu nggak boleh ada orang pelit. Bukannya gereja itu kepingin duit Bapak Ibu, enggak sama sekali tidak. Tapi saudara diajarkan prinsip kerajaan Allah. Supaya ketika saudara diberkati, saudara harus tahu bahwa berkat itu harus dipakai untuk mengikat persahabatan dengan Allah kita lebih dulu. Ya, kenapa? Karena ini. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, menggunakan kata eklipe, ucapkan sama saya, eklipe. Eklipe itu bukan tidak dapat menolong lagi. Ketika uang itu sudah mati, sudah selesai atau saudara nggak miliki, ya kamu diterima di dalam kemah abadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena saudara sudah menemukan harta sesungguhnya, yaitu siapa? Tuhan yang dimana kita mengikat persahabatan. Jadi saudara jangan mau memanfaatkan Tuhan supaya saudara dapat kekayaan. Itu prinsip yang bukan hanya salah tapi sesat, penyesatan. Makanya ini yang menjawab kenapa teologi kemakmuran itu dimusuhi banyak hamba Tuhan. Karena mereka membuat orang Kristen itu menggunakan Tuhan supaya mereka bisa kaya. Itu kan jelas prinsip keliru. Karena prinsip di dalam Alkitab itu, saudara harus mengikat persahabatan dengan Tuhan. Hidup kita harus semakin dekat sama Tuhan. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau perlu, pergunakan mamon. Dan di sini dikatakan mamon yang tidak jujur. Kenapa harus dikatakan mamon yang tidak jujur? Dikasih garis bawah di dalam Alkitab. Karena kalau orang berpikir di dunia ini, orang selalu berpikir dengan pikiran cara berpikir dunia ya. Cara berpikir dunia itu mikirnya gini. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dilakukan tanpa uang. Gereja kalau tanpa uang juga nggak bisa jalan. Oh saya bilang benar. Memang Tuhan tidak sedang membuat kita itu bermusuhan ekstrim dengan mamon. Tapi supaya saudara mempergunakan mamon yang saudara miliki ya untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Tapi kenapa dikatakan mamon itu tidak jujur? Karena orang dunia itu sejatinya hidupnya bergantung kepada uang. Kalau dia punya uang, dia akan merasa tenang. Dia akan merasa, aduh sudahlah, walaupun aku sakit nanti aku bisa beli rumah sakit yang mahal. Bisa paling enggak ke Pineng, ke Singapura, itu kan gitu. Orang yang punya uang itu selalu pikirannya kan seperti itu. Dia merasa aman, nyaman, kalau sakit enggak masalah. Bisa beli obat yang mahal, dia bisa beli pengobatan yang paling canggih, yang paling terbaru. Dan dia percaya uang bisa menyelamatkan dia. Tapi kenyataannya enggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat kan kejadian COVID beberapa saat yang lalu. Itu adalah peristiwa yang paling luar biasa menurut saya untuk mengingatkan kita bahwa mamon itu selalu punya batas. Dia tidak selalu bisa menolong kita. Berapa banyak kita dengar peristiwa di mana orang kaya punya duit, bahkan dia bisa bayar rumah sakit, tapi untuk beli tabung, beli space kamar rumah sakit, enggak bisa. Dan hidupnya lewat Bapak Ibu. Saya punya teman-teman hamba Tuhan yang pada saat COVID, itu bisa bayar rumah sakit, tapi tetap lewat juga. Itulah bukti yang menyatakan bahwa seberapapun banyak uang yang Bapak Ibu bisa miliki, dia pasti akan punya ruang yang terbatas untuk menolong kita. Tapi kalau saya ngomong gini firman Tuhan seperti ini, kadang-kadang orang yang gak percaya, ya gak bisa pastor kita harus punya banyak uang. Betul, tapi Bapak Ibu mesti tahu bahwa uang yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, saudara harus gunakan yang pertama untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Jangan dipakai untuk yang boten-boten. Beli gelang keroncong. Supaya ketika nanti di gereja orang bisa melihat, hebat gelangnya keroncong. Duduk di depan, nyanyi, tangannya diangkat. Nama Yesus. Menara yang kuat sampai muni cring, cring, cring. Ben apa? Ben wong liya ndelok. Biar orang ngomong kita, wong sugih ya. Bapak Ibu tahu enggak? Sekarang ini ancaman dunia sudah bukan lagi konsumerisme. Saya dulu ngira konsumerisme. Konsumerisme itu artinya suka membeli sesuatu yang belum tentu jadi kebutuhan.
Pokoknya apa yang ingin dia beli, walaupun belum tentu dia butuh. Itu namanya konsumerisme. Tapi ada sekarang yang namanya simbolisme. Itu jauh lebih berbahaya dari konsumerisme dan hedonisme. Simbolisme itu apa? Simbolisme itu supaya diakui dia kaya, dia buang-buang duit seenaknya sendiri. Meskipun itu bukan duitnya, dia buang-buang duit. Itu simbolisme. Beberapa saat yang lalu ada seorang sultan di daerah Malang yang dia membiayai, ngasih duit. Ya, ngasih duit online lewat TikTok itu kepada seorang pemain gamer namanya Reza Arab. Bukan 10 juta, bukan 1 juta, bukan 100 juta, 1 miliar. Orang nggak dikenal tiba-tiba dikasih bonus 1 miliar. Bukan pakai duitnya orang lain tuh. Karena sekarang ini sultan yang orang Malang itu sebenarnya sudah masuk penjara. Karena dia pakai duitnya orang. Itu berbahaya Bapak Ibu. Makanya Alkitab kita prinsip yang pertama. Saudara harus tahu kalau saudara diberkati. Kalau saudara masih terima berkat sampai saat ini. Pakai itu untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Kalau itu kita pakai untuk diri kita sendiri gimana Pastor? Untuk diri saya sendiri, uang duit saya sendiri. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Bapak Ibu itu dipilih menjadi orang Kristen itu enggak main-main. Saudara dipilih supaya mempraktekkan hidup kerajaan surga di bumi ini. Jadi saudara terbiasa hidup dalam kehidupan budaya kerajaan surga. Itulah sebabnya ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa, kita enggak asing dengan budaya kerajaan surga. Karena apa? Karena kita sudah hidupi di sini. Dan itu bisa kita lakukan di tempat di mana kita bisa mengikat persahabatan dengan Tuhan. Di mana ya? Di gereja, di carousel saudara, di tempat manapun saudara bisa pakai uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, prinsip yang paling penting, prinsip kerajaan Allah yang kedua. Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, bukan beruang ya ini ya. Orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Waduh Pastor, kalau kayak gini firmannya berarti kita yang tambah sugih gak bisa masuk kerajaan Allah. Bukan gitu Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan harus bicara konteks. Konteksnya ayat ini ketika Tuhan diizinkan bertemu dengan seorang anak muda yang bukan hanya kaya tetapi dia takut akan Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan ketika Tuhan Yesus ngomong, ketika dia tanya sama Tuhan gimana caranya aku supaya dapat hidup yang kekal. Nanti Bapak Ibu baca ya. Lukas 18 ayat 1 mulai ayat 1 nanti Bapak Ibu baca. Nanti menarik banget. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya aku dapat hidup yang kekal. Maka Tuhan pada saat itu memberikan sederet hukum Taurat kepada dia. Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi biasa melakukan hukum Taurat. Ya, dia katakan hormati ayah ibumu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri. Dia ngomong, semuanya itu sudah aku lakukan Tuhan. Sejak masa aku kecil sudah aku lakukan. Tapi Tuhan Yesus ngomong, ada satu yang kurang darimu. Apa yang kurang? Dia nantang Tuhan. Maka Tuhan ngomong, pulang, jual segala harta bendamu, bagikan itu sama orang miskin. Selesai? Enggak. Terus kamu datang ke sini, ikut aku. Ini yang bagian yang terakhir, yang hampir mau terakhir dan yang terakhir ini yang pukulan telak kepada dia. Kalau cuman dia jual bagiin sama orang miskin enggak masalah mungkin. Karena dia bisa cari lagi, dia mungkin seorang punya seorang owner perusahaan, no problem bagi dia. Bagiin duitnya kepada orang miskin saat itu enggak masalah. Tapi masalahnya adalah Tuhan tidak memperbolehkan dia hidup dengan cara yang lama. Kamu datang kemari, ikut aku. Dia bilang enggak bisa, di hatinya sedih. Maka akhirnya Tuhan ngomong seperti ini. Lalu Yesus memandang dia. Ini kayak sinetron ya. Kalau sinetron itu ada slow motionnya itu, dia pandang laki-laki itu. Nah, kemudian dia seolah-olah ngomong sesuatu gitu ya. Ya, laki-laki itu mungkin menunduk gitu ya. Nah, dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Dan di saat setelah ini, saudara kalau baca ayat lanjutannya ini, dahsyat banget. Murid-murid pada saat itu ngomong, kalau gitu siapa yang bisa masuk kerajaan surga? Enggak ada, kalau orang kaya enggak boleh, selalu enggak boleh. Ini urusannya bukan enggak boleh Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini? Jadi kalau orang yang hatinya melekatnya pada uang,
dia merasa bahwa uang adalah Tuhan, menjadi majikan dalam hidupnya tidak akan pernah nyaman kalau enggak ada duit. Maka Tuhan ngomong, ya, orang yang seperti inilah yang sukar masuk kerajaan Allah. Karena apa? Orang yang masih cinta kepada duit, dia enggak bisa diubah, Bapak Ibu. Hidupnya enggak akan bisa diubah. Kalau orang bisa diubah itu, orang harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Maka dia berkata seperti ini kepada anak muda itu. Pulang, jual harta bendamu, bagikan semua sama orang miskin, disuruh melepaskan. Kemudian setelah itu datang dan ikut Tuhan Yesus Kristus. Prinsip yang kedua buat Bapak Ibu semuanya. Untuk kita bisa ikut Tuhan, maka saudara harus tahu bahwa segala sesuatu harus kita belajar, kita lepaskan. Baru saudara layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tidak datang dalam kemewahan. Artinya dia sedang ngajarin kita semuanya, Bapak Ibu ya, ngajarin kita semuanya supaya kita tidak terikat hati kita kepada harta. Kalau hati saudara masih terikat kepada harta, saudara tidak bisa jadi murid Tuhan. Saudara tidak akan bisa semakin serupa dengan Tuhan. Tidak akan bisa dirubah. Tidak akan bisa diubah hidupnya. Makanya hal yang pertama yang harus saudara lakukan, saudara harus belajar melepaskan apapun yang kita kasih di dunia ini. Sementara dunia enggak mengajarkan demikian. Dunia kan ngajarin supaya kita semakin sukses. Sukses itu tandanya apa? Punya mobil, bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Punya rumah di mana-mana. Yang dunia ajarkan seperti itu. Nah Tuhan Yesus ngajari, lepasin semuanya. Baru dia bisa menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Kan sesuatu yang sepertinya mustahil, sepertinya susah. Tapi itu bukan susah. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kalau gitu siapa yang bisa masuk surga Tuhan? Jawaban Tuhan Yesus, bagimu mustahil tapi bagi Allah gak ada satupun yang mustahil. Nah oleh karena itu Bapak Ibu harus belajar dari sekarang untuk melepaskan apapun yang kita kasihi, yang kita cintai, yang melekat di dalam hidup kita, yang ngikat hidup kita. Bapak Ibu saya jadi teringat, saya menceritakan ini saya teringat kisah saya seminggu yang lalu, ini barusan aja terjadi. Pada saat seminggu yang lalu itu kan masih awal-awal tanggal muda ya, tanggal-tanggal akhir gitu, tanggal muda, saya gajian. Saya ngajar di 2 sekolah, sekolah pertama sudah gaji saya, sekolah kedua udah gaji saya, jadi duit saya di rekening itu full. Tiba-tiba di saat kira-kira jam 4 sore, Tuhan izinkan saya untuk ditelepon sama rektor saya. Ya, rektor saya telepon. Dan ketika rektor saya telepon, dia pada saat itu minta tolong mau pinjem duit. Karena rektor saya, maka saya pinjemi Bapak Ibu. Seluruh uang saya yang barusan gajian tadi, saya kasih ke dia, saya transfer ke dia. Setelah itu nomor saya diblok. WA saya enggak dijawab. Dan saya baru pada saat malam hari saya tahu bahwa saya sedang ditipu. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 15 juta. Ya sedikit. Saya barusan gajian. Itu duit untuk hidup saya. Dongkol enggak? Sangat dongkol. Mangkel. Mangkelnya enggak sama Tuhan. Ini rektor loh. Ini orang yang terhormat. Kenapa saya sebegitukan gitu. Saya bilang sama istri saya, yang paling nangis ya tentunya perempuan ya, ibu-ibu. Aduh kok bisa Pak? Nah itulah yang terjadi. Saudara 15 juta banyak enggak? Banyak enggak Bapak-Bapak? Oh banyak ya ternyata. Saya pikir ibu-ibu, bapak-bapak nganggapnya jumlahnya sedikit. Bagi saya itu banyak banget. Dongkol, mangkel. Dan saat itu seolah-olah dunia saya runtuh. Saya kemudian sharing sama papa mama saya sudah cuman bilang seperti ini, ya sudahlah nanti Tuhan ganti. Saya tahu itu kata-kata hiburan. Karena kalau saya berharap papa mama saya gantiin nggak mungkin. Tapi masalahnya kalau saya nggak punya duit, terus saya hidup sama apa? Gitu. Akhirnya malam-malam hari saya sama istri saya ngobrol berdua, kita ngobrol. Kenapa kita sebodoh itu ya? Tapi hal yang pertama yang paling saya ajarkan kepada istri saya waktu itu adalah gini. Tuhan mau ngajari apa kepada kita lewat peristiwa ini? Saya tanya sama dia, Tuhan mau ngajari apa sih? Nah, kan sering tuh saya firman seperti itu. Nah, sekarang Tuhan nyuruh saya untuk mempraktekkan. Jangan cuma bisa firman tok, bisa ngomongin orang tok. Kamu praktek sekarang. Nah, pada saat malam hari saya berdoa, Tuhan bicara sama saya gini. Saya mau dengan peristiwa itu, sukacitamu tidak berubah, damai sejahteramu tidak berubah, kebaikanmu tidak berubah, kesucianmu tidak berubah.
Artinya begini Bapak Ibu, hal-hal itu seperti damai, sejahtera, sukacita itu tidak boleh dipengaruhi oleh situasi kita. Punya duit atau enggak punya duit, ditipu enggak ditipu, enggak boleh. Saya lagi mikir caranya gimana Tuhan, supaya sukacita saya tidak berubah. Dan di saat malam itu saudara, malam itu sekitar jam 6 itu saya ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Di sebuah tempat di daerah tengah kota, saya hampir aja enggak datang. Karena saya merasa apa? Saya mangkel, dongkol sama orang ini. Masa saya ketemu sama hamba Tuhan, terus muka saya kayak apa, ditaruh di mana gitu. Tapi Tuhan perintahin saya berangkat, maka saya berangkat waktu itu, tetap saya berangkat. Dan Tuhan ngajari saya bahwa sukacita tidak boleh bergantung kepada keadaan. Bagaimana caranya seperti itu? Prinsip yang ketiga yang harus saudara tahu. Ini prinsip paling penting. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan ngajari saya prinsip, kalau sukacitamu tidak bisa berubah, damai sejahteramu tidak bisa berubah. If hartamu kamu letakkan di mana? Kalau hatimu, hartamu itu kamu letakkan di uang, maka kalau uangmu hilang, selesai hidupmu. Kamu merasa hidupmu selesai. Tapi ketika hati kita tidak terletak pada uang, artinya uang mau hilang, mau apa, mau ditipu, mau apapun, tidak mempengaruhi sukacita saya. Di situ harta kita sebenarnya berada. Dan pada saat itu saya bicara sama istri saya, ayo kita berdoa yuk sama Tuhan. Supaya Tuhan kasih jalan keluar. Masalahnya gini Bapak Ibu, pertanyaan istri saya. Terus Pak, bagaimana caranya kita hidup besok? Mangan opo? Mangan sego? Gitu. Ya makan nasi. Tapi Bapak Ibu di saat yang luar biasa itu tiba-tiba Tuhan ada aja datangan berkat. Tiba-tiba saya pernah khotbah di satu tempat Bapak Ibu. Biasanya kalau saya khotbah di satu tempat pulang itu saya dikasih amplop biasanya. Nah kali itu hamba Tuhannya ngomong gini, Pak maaf ya saya nggak sediain amplop. Nanti aja kalau kami ingat kami transfer. Kalau kami ingat. Kalau kami ingat kami transfer nanti. Oke ya udah saya pulang, saya melayani dengan sukacita. Tiba-tiba nggak lama kemudian datang WA. Pastor kami sudah transfer. Ya jumlahnya cukup lah, memang tidak bisa menggantikan yang hilang Bapak Ibu. Tapi cukup untuk saya makan paling tidak seminggu berkat Tuhan. Tadi sebelum saya berangkat ke gereja, ada yang WA lagi. Kemarin itu ada yang telepon saya, Pastor saya mau mengirimkan ayam kepada pastor. Puji Tuhan, ayam goreng maksudnya, luar biasa. Oke terima kasih. Nah pagi tadi dia ngomong, maaf Pastor saya nggak sempat ngirimin ayam goreng, saya ganti kirim duit ya, saudara pernah? Mau dijanjiin dikirimin gak jadi kemudian diganti duit. Kayak aku tuku ayam goreng aja. Dia kirimin duit Bapak Ibu. Jumlahnya gak banyak sih memang tapi sudah cukup untuk kita melihat karya Tuhan yang luar biasa yang menolong saya dengan cara yang dahsyat. Nah dengan cara seperti itulah saya tahu bahwa ketika saya mempraktekkan prinsip kerajaan Allah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hal yang paling berat adalah ketika malam sebelum malam ini, Sabtu kemarin ya. Tuhan ngajari saya untuk berdoa, sekarang kamu berdoa ampuni dia. Kalau perlu WA. WA-nya dia sudah tidak bisa saya hubungi Bapak Ibu, saya diblok soalnya. Untuk WA. Pak, sudah saya lupakan uangnya. Tuhan Yesus memberkati, saya disuruh kayak gitu Bapak Ibu. Itu kan berat, dongkol. Paling tidak saya mau Tuhan, saya mau nanti. Saya WA kemudian saya tulis, bertobatlah Pak, kerajaan Allah sudah dekat, minimal itu. Tapi saya nggak bisa tulisin itu. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku hanya mau bergerak kalau Tuhan suruh. Maka saya lakukan persis tepat seperti lakukan, yang Tuhan lakukan. Dan saudara tahu, WA-nya kebuka dan dia kirim pesan. Terima kasih Pak. Tapi yang paling penting dalam hidup ini loh Bapak Ibu. Prinsip yang ketiga. Saya sudah berhasil mempraktekkan hidup di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saudara tahu bagi saya ini adalah ujian yang paling berat dalam hidup saya. Karena saya pas waktu beberapa minggu yang lalu barusan gajian, ya duit itu yang saya pakai hidup. Tapi diizinkan diambil, disitulah saya tahu bahwa ketika saya tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bergantung sama Tuhan itu penting dalam hidup kita. Nah, sekarang masalahnya pertanyaannya buat Bapak Ibu semuanya. Maukah saudara sekarang menggantungkan hidup kepada Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Bukan hanya Yesus sebagai tokoh agama yang lahir 2000 tahun yang lalu sebagai seorang bayi. Tapi Yesus yang hidup dalam hidup saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kalau saudara bersedia, mau, ayo belajar. Untuk kita melepaskan segala sesuatu supaya kita mendapatkan harta yang sesungguhnya. Yaitu Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Saudara boleh sakit hati, tapi tidak boleh membuat saudara kepahitan berlarut-larut. Saudara boleh marah tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Saudara boleh ditipu orang, saudara boleh kehabisan uang. Tapi tidak boleh bisa merampas damai sejahtera dan sukacita yang ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Sama-sama katakan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita tutup mata sambil katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Sambil melihat wajah Tuhan katakan, Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengimpartasikan doa yang luar biasa. Yaitu supaya Bapak Ibu bersedia mengikat persahabatan dengan Tuhan. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan melekat dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita melepaskan segala sesuatu yang kita kasih selain daripada Tuhan. Saudara tidak boleh punya berhala dalam hidup ini. Hanya Tuhan Yesus yang berhak menjadi Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya yang pagi siang hari ini mau mengambil keputusan untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Saudara boleh taruh tangan di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Ada puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang naruh tangan di dada bukan orang berdosa, tapi orang yang siap mengikat persahabatan dengan Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang luar biasa untuk semakin dalam mengikat persahabatan dengan Engkau. Semakin dalam bersekutu dengan Engkau. Bahkan kami melekat dengan Engkau Tuhan. Harta yang sesungguhnya itu, yang kami miliki yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya akan memberkati kami luar biasa. Lebih daripada harta dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang naruh tangan di dada mereka Tuhan. Supaya mereka menemukan harta mereka yang sesungguhnya. Semakin hidup mereka semakin dekat dengan Engkau. Dan mereka menjadi sahabat-sahabat Allah yang luar biasa. Lebih dari segala. Nyanyikan ini sambil memandang wajah Tuhan Bapak Ibu. Ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu
satu dengan, katakan dalam hati, jadikan ku hamba setia kepada